semuanya, dalam video ini aku akan membahas urutan penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara, yaitu oleh Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tujuan mereka umumnya sama, mencari rempah-rempah, kekayaan, kejayaan. Terus, bagaimana rute pelayaran dari bangsa-bangsa Eropa? Ayo simak penjelasan di videoku kali ini. Yang pertama adalah rute pelayaran bangsa Portugis. Pada abad ke-15, Portugis terlibat persekutuan dengan Spanyol. Hal ini akhirnya mempengaruhi kebijakan terkait jalur pelayaran mereka. Untuk menghindari persekutuan di antara keduanya dalam rangka memperebut koloni, Paus Vatikan menandatangani Perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini membagi wilayah penjelajahan menjadi dua wilayah, yakni wilayah barat yang menjadi bagian wilayah milik Spanyol, dan wilayah timur menjadi bagian wilayah milik Portugis. Pada tahun 1487, Bartolomeu Dias mulai melakukan pelayarannya dimulai dari Lisabon, Portugis, sesuai dengan isi perjanjian. Tordesillas, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai barat benua Afrika ke arah selatan. Pada tahun 1488, Bartolomeu Dias akhirnya tiba di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pelayarannya hanya sampai di Tanjung Harapan. Dia pun memutuskan untuk kembali ke Portugis. Vasco da Gama menyusuri pantai barat benua Afrika dan sampai di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Vasco da Gama kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menyusuri pantai timur benua Afrika hingga pada tahun 1498, Vasco da Gama akhirnya tiba di India, tepatnya di Calicut. Vasco da Gama akhirnya tiba di India, tepatnya di Calicut. Vasco da Gama berhasil mengitari benua Afrika hingga tiba di India, dan kelerengnya dianggap sebagai penemuan pertama rute laut dari Eropa ke India untuk menggantikan rute darat yang disebut jalur sutra. Melanjutkan pelayaran dari rute Vasco da Gama. Pada tahun 1504, akhirnya tiba di India. Dari tahun 1504 sampai dengan 1510, Alfonso menjabat sebagai gubernur jenderal dari Portugis untuk wilayah India. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque akhirnya melanjutkan pelayaran menuju Malaka dan berhasil menaklukkan Malaka pada tahun yang sama. Setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511, pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque akhirnya tiba di Maluku dan bersekutu dengan kerajaan Ternate. Yang kedua adalah rute pelayaran Spanyol. Christopolus Columbus melakukan pelayaran ke arah barat dengan mengarungi Samudra Atlantik. Pada tahun 1493, Christopolus Columbus akhirnya tiba di Kepulauan Bahama, wilayah dari benua Amerika yang sekarang kita kenal dengan San Salvador dan Kepulauan Haiti. Christopolus Columbus melakukan pelayaran ke arah barat, mengarungi Samudra Atlantik. Dia tiba di Kepulauan Bahama atau Karibia, yakni San Salvador dan Haiti, kawasan benua Amerika. Columbus mengira telah tiba di Hindia, sehingga penduduk yang ditemui disebut Indian. Sejak ekspedisinya, bangsa Eropa mulai mendatangi benua Amerika dan membangun daerah koloni. Pada tahun 1519, pelayaran bangsa Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand. Ferdinand ini melakukan pelayaran dengan melihat rute pendahulunya, yaitu Christopolus Columbus.
Isinya adalah mengelilingi dunia dan menemukan kepulauan rempah-rempah. Dari Spanyol, Ferdinand ini berlayar ke arah barat dengan mengarungi Samudra Atlantik. Kemudian, Ferdinand Magelhaens berlayar ke arah selatan dengan menyusuri pantai timur benua Amerika hingga pada tahun 1520, Ferdinand tiba di ujung selatan benua Amerika, yang sekarang disebut dengan Selat Magelhaens. Dari Selat Magelhaens, armada dari Ferdinand melanjutkan pelayarannya dengan mengarungi Samudra Pasifik. Pada tahun 1521, Ferdinand Magelhaens dan armadanya tiba di Filipina. Setelah tiba di Filipina, Ferdinand meninggal dunia karena terlibat konflik dengan masyarakat setempat. Misinya kemudian dilanjutkan oleh anak buahnya, yaitu Sebastian Elcano. Pada tahun 1521, Sebastian Elcano melakukan pelayaran ke arah selatan hingga tiba di Kepulauan Maluku dan bekerja sama dengan Kerajaan Tidore. Yang ketiga, rute pelayaran Inggris pada tahun 1579. Francis Drake dan Thomas Cavendish melakukan pelayaran dengan mengikuti rute Spanyol Ferdinand Magelhaens. Inggris berlayar ke arah barat dan menyusuri pantai timur benua Amerika menuju ke arah selatan sampai dengan di Selat Magelhaens. Dari Selat Magelhaens, mereka melanjutkan pelayaran dengan mengarungi Samudra Pasifik. Dan pada tahun 1580, armada dari Prancis dan juga Thomas tiba di Maluku. Inggris mengirimkan satu ekspedisi lagi untuk melakukan pelayaran ke India Timur oleh George Raymond dan James Lancaster. George dan James mengikuti rute pelayaran dari Portugis dengan melalui Tanjung Harapan dan juga India. Setelah tiba di India, mereka kemudian melanjutkan perjalanan sehingga pada tahun 1602 Inggris tiba di Aceh dan kemudian melanjutkan pelayarannya hingga pada tahun yang sama Inggris sampai di Banten. Yang keempat, rute pelayaran Belanda pada abad ke-14 hingga 15. Belanda juga mendapatkan larangan untuk bertransaksi di Lisabon atau Portugis, sehingga pihak Belanda juga ikut melakukan pelayaran penjelajahi samudra dengan tujuan utamanya untuk mendapatkan rempah-rempah. Pada tahun 1594, Belanda mengirimkan William untuk melakukan pelayaran. Berlayar menuju ke arah kutub utara. Pelayaran dari William Barents ini gagal karena cuaca yang sangat ekstrim di daerah utara, sehingga akhirnya memutuskan untuk kembali. Namun ketika di tengah perjalanan, William Barents ini meninggal dunia. Pada tahun 1599, Belanda mengutus Cornelis de Houtman untuk melakukan pelayaran mencari pelayaran rempah-rempah. Dalam pelayarannya, Cornelis de Houtman mendapatkan petunjuk dari laporan Jan Huygens, Van Lieshoofsten, dan Petrus Plancius yang sebelumnya pernah mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan menyusuri pantai barat benua Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Cornelis de Houtman melanjutkan pelayaran dengan menyusuri pantai timur benua Afrika hingga tiba di Kepulauan Madagaskar.
Setelah dari Kepulauan Madagaskar, Cornelis de Houtman tidak melanjutkan pelayaran menuju India. Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan mengarungi Samudra Hindia hingga menyusuri tepian barat Sumatera hingga tiba di Selat Sunda. Karena pada saat itu Selat Malaka telah dikuasai oleh Portugis, Cornelis de Houtman dan anak buahnya akhirnya berlabuh di Banten pada tahun 1596. Itu tadi teman-teman adalah rute pelayaran bangsa Eropa ke Nusantara. Jika dilihat, jalur pelayaran bangsa Eropa terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu rute ke barat dan rute ke timur. Portugis dan Spanyol menggunakan jalur pelayaran bangsa Eropa dengan rute timur, sedangkan Spanyol dan Inggris menggunakan jalur pelayaran bangsa Eropa dengan rute barat. Meskipun memiliki rute yang berbeda, namun kedua rute ini dapat bertemu di satu titik, yaitu Maluku.